Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria tewas di parit, diduga hirup aroma bensin dan tenggak miras. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Pali mendata ulang penerima bantuan sosial. Rumah penerima diberi stiker keluarga miskin. Tak kapok, residivis kembali mencuri sepeda motor dan barang berharga di rumah tetangganya. Mendekati tahun baru, arus kendaraan mulai memadati jalan lintas timur Sumatera, khususnya ruas Lampung menuju Palembang. Guna mengantisipasi kemacetan, Polres Oki menyiapkan rekayasa lalu lintas dan memberlakukan pembatasan kendaraan bertonnase besar pada waktu tertentu. Jalan lintas timur Sumatera jalur Palembang-Lampung mulai dipadati kendaraan yang hendak berlibur saat tahun baru. Kepadatan kendaraan ini telah terlihat sejak 3 hari terakhir. Mayoritas kendaraan adalah mobil pribadi asal Pulau Jawa yang akan menuju ke kota-kota di Sumatera seperti Palembang, Jambi, Pekanbaru hingga Medan. Guna mengurangi potensi kemacetan panjang, Polres Ogan Komering Ilir menerapkan skema rekayasa lalu lintas. Polisi juga melarang kendaraan angkutan barang bersumbu 3 atau bertonnase besar untuk melintas pada waktu tertentu selama periode mudik tahun baru. Rekayasa ini mungkin akan memakan waktu yang akan lama dan itu pasti akan menimbulkan kemacetan. Dari kami sudah mengantisipasi dengan cara kami mengikuti SKB dari pemerintah pusat bahwa ada pelarangan dari pemerintah di tanggal-tanggal tertentu dan jam-jam tertentu untuk mobil-mobil kendaraan yang bersumbu 3 atau yang besar atau yang bertonnase besar itu dilarang lewat dulu, sembari mereka akan ada hari-hari berikutnya untuk melakukan perjalanan kembali izin dari SKB tersebut. Pengendara yang melintas di jalan tol Terbangi Besar Kayu Agung tepatnya di kilometer 343 diimbau waspada karena adanya perbaikan jalan. Sebanyak 130 personel Polres Oki diterjunkan guna mengamankan arus mudik tahun baru. Mereka disebar di sejumlah titik rawan kecelakaan dan kriminalitas. Petugas juga mengimbau pengemudi memanfaatkan pos pelayanan kesehatan yang telah disediakan jika merasa lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Didi Ruansyah melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Seorang pria di Palembang ditangkap polisi usai mencuri sepeda motor dan barang berharga di 4 rumah tetangganya. Pelaku diketahui baru keluar dari penjara usai menjalani hukuman atas kasus serupa. Polisi menggiring seorang pria bernama Dandi alias Bom Bom. Ia diringkus usai melakukan aksi pembobolan rumah dan mencuri sepeda motor serta barang berharga. Ironisnya, pelaku melakukan aksi pencurian di 4 rumah dalam waktu berbeda, yang mana para korban merupakan tetangga pelaku sendiri yang berada di Jalan Sungai Hitam, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, beberapa waktu lalu. Pelaku diketahui merupakan residivis dalam kasus serupa dan baru keluar dari penjara setelah menjalani masa hukuman selama 1 tahun 2 bulan. Malam hari. Iya. Modusnya kemana aja? Modusnya bongkar, memakai alat, bongkar jendela masuk ke dalam. Pelaku ini pelaku tunggal apa ada teman? Pelaku tunggal. Itu barang bukti kendaraan? Oh, barang bukti kendaraan masih kita kejar karena keterangan pelaku ini masih belum jujur, masih berbelit-belit. Tetapi untuk stick dan HP sudah kita amankan. Terakhir, aksi pelaku dilakukan pada tanggal 5 Desember dengan menyasar rumah tetangganya yang berjarak 100 meter dari rumah pelaku. Korban mengalami kerugian dengan hilangnya sepeda motor dan ponsel. Sepeda motor yang telah dicuri diketahui telah dijual oleh pelaku ke tangan penadah. Dengan anaknya berdua. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Sesosok mayat pria ditemukan tewas di dalam parit di Palembang. Diduga korban tewas akibat mabuk minuman keras dan menghirup bahan bakar.
Seorang tukang bangunan yang sedang bekerja menemukan sesosok mayat pria di dalam parit di Kecamatan Gandus, Palembang. Sebelumnya warga telah curiga karena melihat sepeda motor korban terparkir selama berjam-jam di atas jembatan. Belakangan diketahui korban bernama Josandra berumur 23 tahun yang tinggal tidak jauh dari lokasi penemuan mayat. Pihak keluarga yang datang ke lokasi langsung histeris karena korban hilang sejak Minggu malam sebelum ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Polisi langsung olah TKP guna mencari barang bukti. Dari sepeda motor korban, polisi menemukan sebungkus minuman alkohol serta tutup tangki bensin yang terbuka. Diduga korban tewas akibat mabuk minuman keras ditambah efek menghirup aroma bensin. Kondisi itu membuat korban hilang kesadaran, terjatuh ke dalam parit hingga akhirnya tewas. Belum ada petugas-petugas, jangan pernah disentuh kata gua kan. Barang-barangnya. HP-nya dua jadi ada lengkap. Ada minum tua pula di situ. Ada apa? Ada tua. Tadi ditemukan di sungai, Pak, oleh warga. Sekarang prosesnya seperti apa? Untuk saat ini lagi kita dalami untuk penyebab kematiannya dan seperti apa kita dalami lagi. Untuk sekarang mayat kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Keluarga sudah tahu? Keluarga sudah tahu dan ikut menuju Rumah Sakit Bayangkara. Guna memastikan penyebab pasti kematian korban, polisi membawa jenazah Josandra ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses visum. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Aksi pencurian sepeda motor kian marak dan meresahkan. Di Kota Pagar Alam, pemilik sepeda motor melakukan sayembara dan berniat memberikan hadiah uang 5 juta rupiah bagi siapa saja yang mengenal pelaku. Seorang pria tampak mengendap-endap untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor di Desa Tanjung Aro 2, Kelurahan Kuripan Babas, Kota Pagar Alam pada Rabu dini hari lalu. Tak butuh waktu lama, pelaku telah menjebol gembok pagar rumah korban dan membawa kabur satu unit sepeda motor jenis Matic milik korban yang terparkir di halaman rumah. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang dan berbagi peran. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban melaporkan aksi pencurian ini ke Polres Pagar Alam. Kesal atas peristiwa yang dialaminya, korban mengadakan sayembara bagi masyarakat melalui media sosial jika ada yang mengenali pelaku melalui ciri fisik ataupun pakaian yang digunakan. Korban akan memberikan hadiah berupa uang sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, korban juga berjanji akan merahasiakan identitas masyarakat yang memberikan informasi itu. Mereka akan berusaha untuk mencari saudara-saudaranya. Ada beberapa yang mungkin yang suka adiknya yang suka malam keluar, dia bilang gitu. Ada 3 orang lah sudah menghubungi. Aja ya, sekarang marak pencurian bukan terjadi di Dusun Tanjung Aro kami. Ada beberapa, saya lihat memang ada beberapa yang sudah sama kejadiannya kayak kita gini, pencurian motor. Lebih dihimbau lagi masyarakat untuk lebih safety, jangan sampai terjadi lagi yang kayak gini. Oke. Aksi sayembara ini dilakukan korban menyusul kerap terjadinya aksi pencurian motor belakangan ini, namun jarang yang terungkap pelakunya oleh pihak kepolisian. Muhammad Ardi melaporkan dari Pagar Alam. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Nisa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.